Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Katarina Vimeta dengan NPM 235105104 dari program studi D3 Perpajakan mata kuliah Auditing 1. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang materialitas dan resiko audit. Apa aja materinya? Yuk kita langsung masuk ke materi. Oke, yang pertama ada konsep materialitas. Nah, jadi konsep materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya dapat mengakibatkan perubahan atau pengaruh terhadap pertimbangan yang orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut karena adanya penghasilan atau salah saji tersebut gitu. Nah, selanjutnya ada mengapa sih konsep materialitas ini penting dalam audit? Ya, jadi dalam laporan audit atas laporan keuangan, auditor tidak dapat memberikan jaminan guaransi bagi klien atau pemakai laporan keuangan yang lain bahwa laporan keuangan auditan adalah akurat. Hal ini karena akan memerlukan waktu dan biaya yang jauh melebihi manfaat yang dihasilkan. Gitu. Nah, selanjutnya ada dua konsep yang melandasi keyakinan yang diberikan oleh auditor. Yang pertama, konsep materialitas menunjukkan seberapa besar sih salah saji yang dapat diterima oleh auditor agar pemakai laporan keuangan tidak terpengaruh oleh salah saji tersebut. Nah, yang kedua, konsep risiko audit menunjukkan tingkat risiko kegagalan auditor untuk mengubah pendapatnya atas laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah saji material. Nah, selanjutnya ada contoh pertimbangan kuantitatif dan kualitatif yang dilakukan oleh auditor adalah yang pertama, kita bahas yang kualitatifnya dulu ya. Jadi laba bersih sebelum pajak dalam laporan keuangan yang pertama itu. Yang kedua ada total aktiva dalam ekuitas pemegang saham dalam neraca. Nah, selanjutnya ada kualitatif. Nah, jadi yang pertama itu kemungkinan terjadinya pembayaran yang melanggar hukum dan kecurangan. Yang selanjutnya ada syarat yang tercantum dalam perjanjian penarikan kredit dari bank yang mengharuskan klien untuk mempertahankan beberapa rasio keuangan pada tingkat minimum tertentu. Yang ketiga, adanya gangguan dalam tren laba. Dan yang terakhir, sikap manajemen terhadap integritas laporan keuangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang resiko audit. Nah, jadi resiko audit adalah resiko yang terjadi dalam laporan dalam hal auditor ya, tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atau atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Nah, semakin pasti auditor dalam menyatakan pendapatnya, semakin rendah resiko audit yang auditor bersedia menanggungnya. Jika diinginkan tingkat kepastian 99%, resiko audit yang auditor bersedia menanggungnya adalah 1%. Gitu. Nah, terus ada 3 unsur resiko audit nih. Yang pertama itu resiko bawaan. Jadi resiko bawaan adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan prosedur pengendalian internal yang terkait. Nah, selanjutnya ada resiko pengendalian. Resiko pengendalian adalah resiko terjadinya salah saji material dalam suatu asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal entitas. Nah, selanjutnya ada resiko deteksi. Jadi, resiko deteksi adalah resiko sebagai akibat auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Oke. Selanjutnya ada 3 unsur resiko, menilai resiko audit. Yang pertama itu ada insentif atau tekanan, yang kedua ada kesempatan, yang ketiga ada perilaku atau rasionalisasi. Nah, terus untuk menilai luas di mana ketiga kondisi kecurangan ini hadir, auditor itu harus mempertimbangkan hal berikut. Nah, yang pertama itu faktor risiko khusus yang berhubungan dengan pelaporan keuangan yang curang dan penyalahgunaan aktiva. Yang selanjutnya ada semua informasi yang diperoleh mengenai perusahaan dan industrinya. Selanjutnya ada respon pertanyaan auditor dari manajemen tentang pandangan mereka tentang risiko kecurangan serta tentang program dan pengendalian untuk membahasnya. Selanjutnya ada hasil prosedur analitis yang diperoleh selama perencanaan menunjukkan kemungkinan tidak jujur. Dan terakhir, pengetahuan yang diperoleh melalui hal seperti penerimaan klien dan keputusan retensi gitu.
Nah, terus saat salah saji akibat kecurangan teridentifikasi, maka auditor dapat meresponnya dengan 3 cara. Yang pertama itu merancang dan melakukan prosedur audit untuk mengarah kepada resiko kecurangan yang teridentifikasi. Yang kedua, mengubah keseluruhan perilaku dari audit untuk merespon resiko kecurangan yang teridentifikasi. Dan terakhir, melakukan prosedur untuk mengarahkan resiko manajemen menguasai kontrol. Nah, mungkin segitu aja presentasi dari aku mengenai materialitas dan resiko audit. Semoga ini bisa menjadi bahan pembelajaran untuk kita, untuk menambah ilmu, wawasan, dan sebagai bekal untuk kita sehari-hari sebagai seorang auditor di masa depan ya. Amin. Terima kasih dari aku. Bye-bye.